Halo teman-teman, selamat siang saya ucapkan dari kota Cirebon. Saat ini saya sedang berada di stasiun Cirebon Perujakan, salah satu stasiun keberangkatan kelas ekonomi di kota Cirebon. Siang ini pukul 14.33 tanggal 27 Januari saya akan melakukan perjalanan dari Cirebon menuju ke Surabaya dengan naik kereta api yang bisa dibilang ini merupakan kereta termurah dari Jakarta ke Surabaya dengan harga 100 ribuan aja, yaitu kereta api Airlangga. Nanti dijadwalkan berangkat dari stasiun Cirebon Perujakan pada pukul 14.55 menit, dan nanti di perjalanannya kemungkinan saya akan naik kereta ini secara memutar teman-teman, karena tadi pagi saya baru dapat WhatsApp dari KAI 121 bahwa perjalanan kereta api Airlangga yang akan saya lakukan hari ini akan memutar lewat Solo, Madiun, kemudian sampai di kota Surabaya, dan nanti nggak tahu nyampe Surabaya sampai jam berapa teman-teman. Pokoknya ikutin terus perjalanan saya kali ini. Sekarang saya sudah menyelesaikan proses boarding dengan lancar dan saya bersama kuncennya WBN. Siap. Ada ini trip jauh. Trip jauh dong. Iya. Kali. Mau nyobain Airlangga Madiun dah. Semoga semuanya cepat teratasi. Amin. Amin. Stasiun Cirebon Perujakan ini merupakan stasiun percabangan untuk kereta yang melewati jalur utara dan jalur selatan ya teman-teman. Nah, di sini saya berdiri di emplasmen jalur utara, dan di sana sebelah sana ada jalur 1, 2, 3 dan ini jalur 4. Nanti kereta api Airlangga direncanakan akan masuk di jalur 4. Nah, jalur 1 sampai 4 ini merupakan emplasmen untuk kereta yang menuju ke jalur utara melewati Tegal, Semarang lalu ke Surabaya Pasar Turi. Sedangkan di sebelah sana ada emplasmen lagi teman-teman. Di sana ada jalur 6, 7, 8 dan 9. Emplasmen sebelah sana itu merupakan emplasmen untuk kereta-kereta yang menuju ke jalur tengah dan selatan teman-teman, melewati Purwokerto, nanti akan ketemu jalur selatan di Kroya, lalu tujuannya yang sebelah sana itu bisa ke Yogyakarta maupun sampai ke Surabaya Gubeng. Jadi kalau kita naik kereta di stasiun Cirebon Perujakan ini, kita harus betul-betul memperhatikan rambu-rambu ya, kereta mana yang akan kita naiki dan tujuannya kemana teman-teman. Kalau tujuannya lewat Tegal, Semarang, Bojonegoro, Lamongan, Surabaya ya kita harus standby di emplasmen jalur utara, sedangkan ke arah Jogja di emplasmen sebelah sana. Nah, ini ada kereta api yang melintas, ini adalah kereta api Manahan dari Solo Balapan tujuan akhir Gambir. Wih, nice, dia membawa priority. Lo ada cap japa priority-nya tuh masih. Oke, ini dia kereta api Airlangga sudah akan tiba di jalur 4 stasiun Cirebon Perujakan, dan yang naik Airlangga tentunya banyak banget teman-teman. Ini merupakan kereta murah juga ya. Ini kalau kita naik kereta ini sampai Semarang tuh harganya cuma 49.000 loh teman-teman. Kalau kita sampai Surabaya baru 104.000 harganya. Nah, lokomotifnya SC 201 8317 Depo Induk Purwokerto. Nah, nanti saya akan berada di ekonomi 1 ya, tepatnya berada di belakang lokomotif di depan sana. Nah, ini masih berdatangan nih penumpang-penumpang yang naik kereta api Airlangga. Emang kereta rakyat sih ini. Murah banget soalnya tiketnya. Kita berangkat dari stasiun Cirebon Perujakan on time pukul 14.55. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Kita nantikan nih di perjalanan kali ini ya. Kemungkinan nyampe Semarang ini akan memutar arah ke Solo, terus Madiun, terus lewat jalur selatan di sana ya. Gitu. Nah, tadi dengar-dengar sih katanya ada kereta yang mau melintas langsung nih di jalur sebelah sana. Oh iya. Ini ada tambahan Gambir Solo, teman-teman.
Ini yang dulu namanya kereta api Manahan tambahan ya. Iya. Balapan dong. Nah, yang jalur sebelah sana itu yang ke arah Purwokerto Jogja ya. Manahan tambahan itu tambahan Gambir Solo, iya. Tambahan Gambir Solo dia rutenya ke jalur selatan teman-teman, lewat Purwokerto, Kroya, Kebumen, Jogja, Solo. Selepas Cirebon Perujakan, kondisinya cukup penuh di ekonomi 1 ini. Wajar, kereta api ekonomi PSO memang banyak diincar karena harga tiketnya yang sangat murah. Tapi untuk kenyamanan armadanya sendiri, menurut saya sih sudah oke lah, walaupun duduknya masih duduk tegak. Ya, kita nggak bisa minta lebih lah ya kalau kita dapat harga tiket subsidi. Sekarang jam 15:15, perjalanan kita sudah tiba di pemberhentian pertama sejak saya berangkat ya, di stasiun Babakan. Stasiun Babakan ini dia masih wilayah Kabupaten Cirebon ya, di area timurnya, dan ini lebih dekatnya ke Kecamatan Ciledug juga. Jadi ibaratnya kalau di jalur arah Purwokerto itu berhentinya di stasiun Ciledug, kalau jalur utaranya berhentinya di Babakan teman-teman. Sekarang jam 15:34, perjalanan kita sudah tiba di stasiun Tanjung. Nah, mulai stasiun Tanjung ini perjalanan kereta api Airlangga sudah memasuki Kabupaten Brebes. Dan di sini kita berhenti lama banget, ada 15 menitnya untuk tunggu disusul dengan kereta api Blambangan Express dari Pasar Senen tujuan akhir ke Tapang Banyuwangi. Tapi jalur utaranya lagi longsor. Nggak tahu tuh Blambangan Expressnya apakah telat atau enggak. Kalau telat mungkin kita nggak akan disusul di sini. Nah, yuk kita keluar dulu yuk. Oke, kereta api Airlangga sekarang sedang berhenti di jalur 4 stasiun Tanjung. Dan sebenarnya kalau jadwal normal kereta api Airlangga akan disusul oleh kereta api Blambangan Express dari Pasar Senen tujuan akhir ke Tapang Banyuwangi. Nah, mumpung berhenti lama nih, saya mau kasih tahu ada hidden gem di stasiun Tanjung ini teman-teman. Kalau kalian naik kereta api Airlangga dari Jakarta ke Surabaya, itu nanti bakal berhenti lama di stasiun Tanjung. Dan mulai GPK depan juga akan berhenti lama di stasiun Tanjung teman-teman. Setahu saya di GPK 2025 Februari nanti, kereta api Airlangga tuh akan disusul dengan kereta api Harina Pagi di stasiun Tanjung ini teman-teman. Nah, itu dia hidden gemnya. Ada yang dagang bakso tusuk dan juga cilok teman-teman. Yuk kita jajan yuk. Yo sore ya 7.000 aja mang. Tadi pagi yang ini dah. Tadi pagi pada kesini semua. Oh iya diserbu ya. Nah ini dia, kita sudah dapat bakso tusuk 7.000-an. Lumayan lah buat ganjel-ganjel selama di perjalanan ya. Nah buat kalian yang naik kereta api Airlangga atau naik kereta api di stasiun Tanjung berhentinya lama ya, wajib sih buat jajan ini sih. Lumayan lah buat ganjel-ganjel dulu. Nah ini dia stasiun Tanjung teman-teman. Stasiunnya sih nggak begitu besar, nggak begitu kecil, hampir sama ukurannya seperti di stasiun Babakan tadi. Tapi di sini juga melayani beberapa perjalanan keberangkatan dan kedatangan kereta api jarak jauh teman-teman. Salah satunya ada kereta api Airlangga ini, lalu di antara lainnya ada kereta api Kaligung juga rute Semarang Cirebon Perujakan PP. Beberapa hari terakhir ini memang jalur utara tuh lagi agak kacau ya, karena di Grobogan sana itu masih longsor. Waktu itu sempat udah bener, tapi sayang sekali harus ambrol lagi karena banjir susulan di sana. Dan beberapa perjalanan kereta yang lewat jalur utara full dari sini sampai ke Surabaya Pasar Turi itu kena dampaknya teman-teman. Salah satunya kereta api Airlangga yang akan saya naiki ini. Tadi pagi saya dapat WA dari KAI 121 bahwa keretanya akan memutar lewat Solo, Madiun, sampai ke Surabaya Gubeng, sampai nanti finish juga di stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan imbasnya juga di kereta api Blambangan Express yang akan menyusul kita ini, apakah dia on time berangkat dari Jakartanya atau enggak. Kalau on time sih kita bakal disusul di sini sama kereta api Blambangan, cuman nggak tahu juga sih nanti kalau Blambangannya telat ya kita bakal disusul di mana ya.
entahlah. Dan bagi kalian nih ahli sebat ya, bisa memanfaatkan waktu dulu untuk merokok di stasiun ini ya. Lumayan waktunya teman-teman, ada 15 menit lebih karena kita akan disusul oleh kereta api Belambangan Express. Tapi nggak tahu ini bakal disusul atau enggak, dan kereta api Belambangan Expressnya mengalami keterlambatan atau enggak. Kayak gitu teman-teman. Ya selain jajan, selain cari udara dulu keluar kereta, ya bisa sebat-sebat dulu lah. Lumayan waktunya. Tak perhatiin dari ekonomi 1 sampai ke ekonomi 8 yang di belakang sana, itu penumpangnya pada keluar semua ya, rata-rata sih pada merokok ya. Dan sampai ujung sana juga pada keluar teman-teman. Wah, rame banget di peron jalur 4 sana. Buat irigasi jajan es dulu. Dan ini sekarang jam 15:52. Yuk persiapan berangkat dari stasiun Tanjung. Artinya kita tidak jadi disusul dengan kereta api Belambangan. Yang nggak tahu bakal disusul di mana nanti. Belambangannya mungkin mengalami keterlambatan ya, berangkat dari Pasar Senennya. Gitu. Kita berangkat lagi dari stasiun Tanjung, on time pukul 15.54 ya. Yuk kita naik lagi. Sekarang pukul 16:11 perjalanan kita sudah tiba di stasiun Brebes dan kita masuk di jalur 3. Kalau normalnya sih kita biasanya berhenti di jalur 2 ya, di sebelah sana untuk memudahkan naik turun penumpang ya. Karena kalau kita di jalur 3 untuk menuju ke sananya nggak ada peron, dan peronnya tuh berada di sebelah sini nih. Kayak gitu. Nah, kita lihat ya apakah kita akan disusul kereta api Belambangan di sini atau enggak. Dan yang turun yang saya lihat sih ini banyak juga yang turun di stasiun Brebes ya. Kita sudah tiba di stasiun Brebes dan kita berhenti di jalur 3. Biasanya kalau kereta-kereta yang normal berhenti itu berhentinya tetap di jalur 2 teman-teman, di jalur yang ini. Karena peronnya ada di sebelah sini untuk memudahkan naik turun penumpangnya. Karena peronnya yang di jalur 2 sini lebih lebar ya, jadi untuk turun sama naiknya penumpang itu lebih luas dan lebih leluasa. Nah, ini kita berhenti di jalur 3 dan biasanya kalau kereta berhenti di jalur 3 itu bakal disusul sama kereta lain, teman-teman. Kemungkinan nih, feeling saya sih kayaknya kita bakal disusul oleh kereta api Belambangan Express di stasiun Brebes ini, teman-teman. Yang seharusnya di stasiun Tanjung tadi. Begitu saya lihat arah timur, di sebelah sana sinyal untuk di jalur 2 sudah warna hijau, teman-teman. Nah, ini kemungkinan ada kereta langsung nih, dan ya mungkin benar ya kita bakal disusul sama kereta api Belambangan Express di stasiun ini teman-teman, yang seharusnya tadi di stasiun Tanjung disusulnya. Kalau udah kayak gini tuh memang perjalanan kereta udah nggak sesuai dengan grafik atau jadwal waktunya ya. Karena memang ngaruh juga sih keterlambatan dari kereta api untuk yang seharusnya disusul di stasiun ini akhirnya bergeser ke stasiun ke depannya gitu. Jadi ya mau gimana lagi ya, semoga di Grobogan sana jalurnya segera normal lagi, banjirnya segera surut, dan lalu lintas kereta berjalan seperti sedia kala lagi. Dan sepertinya ini kereta api Belambangan Express mau lewat bentar lagi, yuk kita lihat dulu. Yang kami hormati, saat lagi kereta api Erlangga ketiba dan berhenti di stasiun Tegal. Nah, sekarang jam 16:39 kita tiba di stasiun Tegal. Ini sebenarnya sudah terlambat 13 menit dari jadwal ya, tiba di stasiun Tegal, dan mungkin akan diberangkatkan kembali pada pukul 16:41. Berhentinya hanya 2 menit aja biasanya kalau sudah terlambat. Nah, ini di sisi sebelah sini ada kereta api Kaligung sepertinya. Kaligung yang dari Brebes atau dari Tegal nih, saya nggak tahu juga. Mungkin dari Tegal deh kayaknya.
Nah, ini dia stasiun Tegal. Stasiun ini merupakan stasiun yang letaknya paling barat dari daerah operasi 4 Semarang. Kalau kita naik kereta api Airlangga, perjalanan kita sudah nyampe stasiun Tegal, itu artinya kita sudah masuk wilayah daerah operasi 4 Semarang. Kalau tadi di Brebes itu dia masih daerah operasi 3 Cirebon ya, wilayah Daop 3 yang paling timur. Nah, untuk berhentinya kita berhenti di jalur 2 karena di jalur 3-nya sini masih ada kereta api Kaligung yang masih naik turun penumpang, dan untuk akses naik penumpangnya juga Airlangga ini ternyata dari sisi yang sebelah sana ya, karena di sisi sebelah sininya tidak dapat peron teman-teman. Nah, ini dia. Dan yang saya perhatikan ini kereta api Airlangga lepas lokomotif nih. Waduh, ini makin lama lagi kayaknya berhenti di sini nih. Udah mah kita disusul Belambangan di Brebes, terus makin lama juga berhenti di stasiun Tegal. Tadi di Tanjung berhenti lama, yang normalnya harusnya disusul oleh Belambangan. Terus di Brebes harusnya kita berhenti sebentar, tapi karena Belambangannya telat dan udah mepet banget posisinya sama kereta kita, terpaksa kita disusul di stasiun Brebes. Nah, sekarang lokomotifnya dicopot. Ini katanya sih mau ngambil gerbong luar dinas ya, nggak tahu apaan dah. Ini kita udah telatnya lumayan banyak loh teman-teman. Datang di stasiun Tegal ini kita terlambat sekitar 13 menit. Pikir saya bakal langsung berangkat gitu pada pukul 16:40. Nggak taunya saya lihat ke depan lokomotifnya dicopot, dan katanya sih tadi mau ngambil kereta luar dinas dulu untuk disambungkan di kereta ini teman-teman. Makin lama telatnya ini. Nah, tadi sudah berhasil proses penyambungan kereta luar dinas dengan rangkaian kereta api Airlangga. Sekarang masih dilakukan penyambungan berbagai komponen ya, termasuk komponen selang rem yang berfungsi untuk pengereman satu rangkaian ini, dan juga rantai untuk pendukung atau supporting dari kopler atau gandengan kereta ininya teman-teman. Jadi memang harus dipastikan betul-betul aman semuanya, termasuk dalam segi pengeremannya juga. Nah, ini dia peta pemberhentian dari perjalanan kereta api Airlangga ya. Memang dari kedua arahnya banyak banget teman-teman. Kita mulai perjalanan dari stasiun Cirebon Perujakan tadi, asalnya berangkat dari stasiun Pasar Senen ya. Apabila berangkat dari Jakarta, dia akan berhenti di stasiun Bekasi, Cikarang, Cikampek, Pegadaian Baru, Haurgelis, Jatibarang, Arjawinangun, Cirebon Perujakan. Dari Jakarta ke Cirebon aja udah banyak banget teman-teman. Setelah Cirebon Perujakan akan berhenti di Babakan, Tanjung, Brebes, Tegal. Sekarang kita posisinya di sini. Lalu setelahnya akan berhenti di stasiun Pemalang, Pekalongan, Wuleri, Semarang Poncol, Ngerombo, Randu Blatung, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, sampai tujuan akhirnya di stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, mulai Semarang ini yang nanti akan menjadi suatu hal yang menarik nih teman-teman, karena kita akan memutar lewat jalur selatan. Artinya stasiun Ngerombo, Randu Blatung, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan kita skip ya lewatnya, soalnya nanti akan melewati kota Solo, Madiun, Jombang, Mojokerto sampai ke Surabaya. Nah, sekarang 17.03 kita baru berangkat dari stasiun Tegal teman-teman. Berhentinya cukup lama ya, dan terlambatnya ini udah lumayan teman-teman. Hampir 30 menit berarti kita di stasiun Tegal keterlambatannya. Mumpung masih jauh ya perjalanannya, kita lihat dulu ya fasilitas apa aja yang ada di kereta api Airlangga ini.
Untuk kursinya masih seperti konfigurasi ekonomi lawas ya, duduk tegak dengan konfigurasi 3 di kanan 2 di kiri, dan ini saya berhadapan-hadapannya yang dengan kursi 3 ya, padahal saya sudah mengambil kursi yang 2. Dan fasilitas standar di sebelah sini ada meja kecil dan di bawahnya ada colokan listrik 2 buah, di bawahnya ada gantungan untuk menggantung sampah dan lain-lain ya. Untuk tirainya di sini menggunakan model gordeng seperti yang di rumah-rumah. Terus di atasnya ada rak kompartemen atas model teralis seperti ini ya. Untuk ukuran kompartemen atasnya sih lumayan cukup lega juga. Koper ukuran segini masih bisa masuk. Tapi kalau untuk barang yang gede banget atau yang banyak-banyak banget mungkin kurang bisa masuk ya, kurang bisa tertata di atas gitu. Jadi bawa barang bawaannya yang secukupnya saja. Karena kapasitas di dalam kereta ini satu kabinnya itu berisi 106 tempat duduk teman-teman. Jadi kita masih berbagi tempat dengan penumpang umum yang lainnya. Lalu fasilitas lainnya ada toilet yang berada di ujung depan di sebelah sana dan di ujung belakang. Letak toiletnya juga sebelah kiri. Untuk sistem pendingin udaranya atau penyejuk udaranya di sini masih menggunakan AC split seperti di AC rumah-rumah ya. Dan layanan lainnya ada fasilitas makan dan minum secara berbayar yang bisa kalian dapatkan melalui prama-prama yang berkeliling atau dengan datang langsung ke kereta makan. Posisi kereta makan di kereta api Airlangga ini berada di antara ekonomi 4 dan ekonomi 5, baik yang dari arah Jakarta maupun dari arah Surabaya. Kita lihat dulu toilet dari kereta api Airlangga kelas ekonomi ini. Untuk dimensinya sih sedang ya, ini tidak begitu lega, tidak begitu sempit, cukuplah untuk kita bergerak di dalam ruangan toiletnya sendiri. Dan di sini klosetnya masih menggunakan kloset jongkok. Di sebelah sana ada tombol untuk membilas klosetnya yang ini. Lalu di sini ada jet shower untuk bilasnya, dan di sebelah sini ada wastafelnya. Di sebelah kiri ini ada dispenser sabunnya untuk kita cuci tangan, dan di sebelah kanan ini ada roll tissue-nya. Di sebelah sini ada pegangan untuk kita bergerak di dalam ruangan toiletnya. Di sebelah sini ada tempat sampahnya. Lalu di sebelah sini ada gantungan baju, dan di depan sana ada cerminnya juga. Oh ya, di belakang saya ini ada pengharum ruangannya juga ya, dan di atas ini ada untuk penghiasan ruangannya. Ya, fasilitas toiletnya sih standar, tapi kondisinya ini lengkap, mantap, dan toiletnya juga wangi dan bersih. Di perjalanan kali ini saya mendapat seri kereta K3-00607, sebuah kereta ekonomi tak berpenggerak generasi tahun 2006 dan urutan yang ke-7. Dan kereta ini memiliki kapasitas 106 penumpang dalam setiap kabinnya. Di jalur utara ini sebenarnya ada sweet spot teman-teman selepas stasiun Pekalongan, yaitu pemandangan pantai. Ciri-cirinya kita sudah bisa melihat PLTU Batang ini nih apabila kita sudah mendekati area pantai. Namun sayang cuaca kala itu menjelang maghrib dan akan gelap, jadi kita tidak bisa menikmati pemandangan pantai di perjalanan. Stasiun Karangjati dan Stasiun Gubuk atau Kabupaten Grobogan, sehingga menyebabkan jalur kereta api belum dapat dilalui dan mengharuskan perjalanan kereta api memutar. Dan kereta api Airlangga tidak melewati stasiun Ngrombo, Randu Blatung, Cepu, Bojonegoro, Babat, dan Lamongan. Namun akan melalui dan berhenti di stasiun Solo Jebres, Madiun, Mojokerto, Surabaya Gubeng, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, sekarang jam 19:11 kita tiba di stasiun Semarang Poncol, dan ini sudah
ada pengumuman ya. di luar bea pesat. Ada pengumuman dari kondekturnya bahwa kalau tidak berkenan untuk melanjutkan perjalanan, ini bisa refund tiketnya 100% di stasiun Semarang Poncol ya, untuk penumpang yang mungkin akan turun di Ngerombo, terus Cepu, lalu Bojonegoro, Lamongan, seperti itu teman-teman. Soalnya ini kita akan memutar nih perjalanannya setelah berangkat dari stasiun Semarang Poncol ini. Terima kasih. Oke, kita berhenti di stasiun Semarang Poncol. Tadi yang akan naik kereta ini juga lumayan banyak yang saya lihat. Dan yang turun juga ini lumayan banyak teman-teman. Banyak banget, bahkan ini hampir setengahnya kereta yang turun di sini kayaknya. Oke, kita sudah tiba di stasiun Semarang Poncol. Oke, sekarang kita sudah tiba di stasiun Semarang Poncol. Baik yang naik dan turun dari kereta ini banyak banget teman-teman. Dan berhenti di stasiun Semarang Poncol ini nggak tahu berapa lama, dan saya juga kurang hafal tadi nyampenya telat berapa menit. Perkiraan sih mungkin telatnya masih sekitar setengah jam ya, sejak kita berangkat dari Tegal tadi, kurang lebih kayak gitu. Nah, di stasiun Semarang Poncol ini juga kereta api Airlangga akan dilakukan pengisian air toilet. Di sebelah sana sudah disambungkan oleh selang tuh sepertinya di atasnya. Dan ya, selain pergantian penumpang juga yang naik di sini, hampir setengahnya soalnya yang turun di sini. Kereta api Airlangga juga akan dilakukan pergantian kru ya, baik kondektur maupun masinisnya juga. Dan ini berhentinya nggak lama-lama, mungkin sekitar 3-5 menit tadi ya untuk naik turun penumpang aja. Oke teman-teman, sekarang perjalanan kereta api Airlangga sudah meninggalkan stasiun Semarang Poncol dan baru saja melintas langsung di stasiun Semarang Tawang. Tadi infonya dari kondektur bahwa kereta api Airlangga ini nanti rutenya akan memutar lewat jalur selatan teman-teman. Nah, rutenya itu nanti akan melewati kota Solo di stasiun Solo Jebres, lalu berhenti juga di stasiun Madiun, lalu infonya sih akan berhenti juga di stasiun Mojokerto dan di stasiun Surabaya Gubeng, sebelum nanti berakhir perjalanannya di stasiun Surabaya Pasar Turi. Yang saya heran sih ini kok kenapa stasiun Jombang sama di wilayah Nganjuk itu nggak berhenti ya. Mungkin agak dipersingkat juga sih perjalanannya untuk memangkas keterlambatan ya, karena rutenya yang memutar tadi. Nah, untuk teman-teman yang mungkin nanti naik kereta api Airlangga itu dari Jakarta akan turun di Ngerombo, Cepu, ataupun Bojonegoro, mungkin bisa turunnya di stasiun Semarang Poncol dan melanjutkan perjalanan dengan kendaraan lainnya mungkin ya. Atau bagi kalian yang mungkin mau turunnya di Bojonegoro atau Lamongan dengan tetap naik kereta ini, alternatifnya mungkin bisa turun di stasiun Mojokerto, karena setahu saya sih wilayah yang terdekat dari Lamongan dan Bojonegoro itu ketika keretanya sudah nyampe di Mojokerto nanti mungkin akan ada angkutan terusan, atau kita mungkin bisa mencari angkutan terusan di Mojokerto sana. Ya, semoga sih jalur di Grobogan sana bisa segera diperbaiki dan lalu lintas kereta di jalur utara, khususnya di lintas Semarang sampai Surabaya Pasar Turi, bisa normal lagi. Kita sudah melambat dan sesaat lagi ini keretanya akan tiba di stasiun Brumbung ya. Nggak tahu ini apakah BLB dulu atau langsung lurus setelah belok kanan. Dan biasanya memang kalau akan merapat stasiun Brumbung ini ketika melambat itu keretanya akan belok ke Solo teman-teman. Belok ke arah Gundih lalu ketemu jalur selatan di Solo. Ya, kita sudah belok ke kanan teman-teman. Ini official ya, resmi memang Airlangganya belok ke kanan dari stasiun Brumbung ini. Yang normal ya biasanya kita tetap lurus dan belok ke kiri untuk mengarah ke stasiun Ngerombo, lalu Cepu, Bojonegoro, Lamongan sampai Surabaya Pasar Turi. Ini kita belok ke kanan. Kita nanti akan melewati Solo, Madiun, Mojokerto sampai tiba di Surabaya nanti. Nah, ini dia stasiun Brumbung di Kabupaten Demak ya. Ini saya baru pertama kalinya ya naik kereta Airlangga atau kereta reguler itu dengan rute memutar tidak sesuai jalurnya teman-teman. Nah, kita sudah masuk jalur tengah.
menuju ke arah Kedung Jati, Gundi, dan Solo Jebres. Ada fakta menarik nih teman-teman tentang jalur ini. Jadi jalur ini merupakan jalur tertua di lintasan kereta api Pulau Jawa atau se-Indonesia teman-teman. Dimana jalur pertama itu diciptakan oleh Belanda tahun berapa ya, saya lupa. Pokoknya rutenya itu dari stasiun Tanggung sampai ke Semarang. Dia jalur kereta pertama di Indonesia teman-teman, dan kita sedang melewati jalur tersebut. Dari yang saya tahu sih, untuk perjalanan kereta dari Semarang menuju Solo itu membutuhkan waktu perjalanan sekitar 3 jam teman-teman. Sekarang udah jam 19, hampir setengah 8 ya. Kemungkinan nyampe Solo itu bisa jam setengah 11 teman-teman. Dan dari Solo sendiri untuk menuju ke Surabaya lewat jalur selatan, setahu saya itu membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 3,5 jam teman-teman perjalanan naik keretanya. Ya masih lumayan lama ya untuk tiba di Surabayanya, dan kemungkinan ini saya akan tiba di kota Surabaya naik kereta ini mungkin pada pukul 1:30 atau jam 2 dini hari teman-teman, yang seharusnya pada tiket saya nyampe pukul 10:30, tapi karena perjalanan keretanya memutar, jadi ya mau nggak mau kita nyampe di Surabayanya telat teman-teman. Nah sekarang jam 19:51 kita berhenti di stasiun Tanggung, stasiun tertua di Indonesia teman-teman, atau stasiun pertama kali dalam sejarah Indonesia. Nah ini stasiun Tanggung ini. Oke, kemungkinan kita ini berhenti akan bersilang ya, nggak tahu di depan ada kereta apa nih. Stasiun Tanggung, atau ini letaknya di Kecamatan Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Begitu teman-teman. Kita keluar dulu yuk untuk cari tahu kita akan bersilang dengan apa. Ini mumpung kita tunggu bersilang, kita turun dulu yuk, kita pengen lihat-lihat stasiun Tanggung. Nah ini dia teman-teman, stasiun Tanggung, stasiun pertama kali atau stasiun tertua dalam sejarah perkeretaapian Indonesia. Dibangun pada tanggal 10 Agustus 1867 dan dilakukan renovasi dengan perusahaan Nederland Indische Spoorweg atau perusahaan NIS pada tahun 1910 teman-teman. Dan stasiun ini merupakan stasiun yang pertama kali dibangun di Indonesia melalui jalur dari Tanggung sampai ke Semarang. Artinya dari Tanggung sampai Semarang, jalur keretanya adalah jalur yang pertama kali dibangun di Indonesia dan di Pulau Jawa teman-teman. Kurang lebih seperti ini bangunan stasiun Tanggung. Ini merupakan ruang tunggunya yang dulu digunakan pada zaman Belanda. Dan kita lihat lantai-lantainya ini masih tegel-tegel seperti ini, masih orisinil Belanda banget, dan ini merupakan bangunan yang dilindungi oleh cagar budaya sehingga masih terjaga keasliannya teman-teman. Di sini ada gudang, lalu di sini ada loket yang dulu sempat digunakan, dan di sana ada ruang petugas untuk pengatur perjalanan kereta api atau ruang PPKA-nya berada di sebelah sana, dan untuk ruang kepala stasiunnya berada di sebelah sana teman-teman. Ini bangunannya masih orisinil dari zaman dulu loh, kayak gini teman-teman, masih kelihatan heritage banget loh. Dan sekarang stasiun ini tidak melayani naik turun penumpang ya teman-teman. Stasiun ini hanya melayani untuk kondisi-kondisi seperti persilangan atau persusulan di wilayah sini teman-teman. Nah ini kita bersilang dengan kereta apa nih? Apa ya, Matarmaja mungkin? Nggak kelihatan, oi. Nggak kelihatan. Mungkin kita bersilang dengan Matarmaja ya, dan nggak tahu juga sih, dari tadi saya belum ketemu sama Matarmaja, apa kereta lain, nggak tahu juga tuh. Nah karena kita sudah mengalami keterlambatan 1 jam lebih mungkin ya, jadi kita mendapatkan servis recovery teman-teman, berupa 1 botol air mineral kemasan 330 ml gitu. Jadi memang kalau kita sudah mengalami keterlambatan dapat air mineral ini baru keterlambatan 1 jam ya. Kalau 2 jam biasanya kita dapat snack, lalu 3 jam kita bisa makan berat, dapat makan berat gitu. Nah lumayan lah untuk nambah air.
Sedikit rekap persilangan di jalur ini teman-teman. Sejak stasiun Tanggung tadi kita berhenti untuk bersilang dengan kereta api Ambarawa Express. Lalu setelah kita berangkat dari stasiun Tanggung, kita melintasi stasiun Kedung Jati. Kita menyilang kereta api berantas dari Blitar tujuan akhir Pasar Senen, yang mana kereta tersebut memang aslinya lewat jalur sini teman-teman. Setelah di stasiun Kedung Jati tadi, sepetak ke depannya ada di stasiun Padas. Kita menyilang juga kereta api Jayabaya. Dan uniknya dua kereta tersebut, kereta berantas dan kereta api Jayabaya, dua-duanya kelasnya di atas ini teman-teman, yaitu kelas eksekutif dan ekonomi New Generation. Yang satunya kereta api berantas ekonomi New Generation-nya masih menggunakan versi modifikasi, dan yang Jayabayanya sudah full stainless steel New Generation. Ini agak unik ya, dan memang kalau kereta sudah memutar lewat jalur yang tidak biasa, apapun bisa terjadi teman-teman, apalagi jalurnya ini masih single track. Ya sekelas Argo Bromo Anggrek aja yang saya dapat infonya, apabila ketika melewati jalur ini dan di depannya ada lawan, itu ya antara menang silang atau kalah silang sih. Oke, sekarang jam 20:54, kita tiba di stasiun Gundi. Ini masih wilayah Kabupaten Grobogan ya. Stasiun Gundi ini dia masih melayani naik turun penumpang kereta api, tapi hanya beberapa aja. Untuk kereta antar kota yang menuju ke Jakarta, setahu saya sih ada Matarmaja, lalu ada Berantas, mungkin berhenti di sini juga, saya kurang hafal. Dan biasanya yang sering banget berhenti di sini itu ada kereta api Banyu Biru, lalu kereta api Joglo Semarkerto juga berhenti di stasiun Gundi. Nah, ini kita masuk di jalur berapa nih? Jalur 1 ya. Jalur belok sih sebenarnya. Mungkin kita akan bersilang lagi dengan kereta yang lain di depan sana. Yuk, kita cari tahu, kita keluar dulu yuk. Oke, kita masih berhenti di stasiun Gundi, dan di seberang sana ternyata ada yang jualan somai. Kita beli dagangan aja dulu yuk, mumpung masih berhenti di sini. Dan ya, sinyal sebelah sana menunjukkan sudah hijau. Nah, sudah hijau artinya kita akan bersilang dengan sebuah kereta, tapi nggak tahu nih kereta apa yang ada di depan sana. Oke, kita bersilang dengan kereta api Gumarang dari Surabaya Pasar Turi tujuan akhir Pasar Senen. Ini mungkin merupakan kereta dengan rangkaian terpanjang yang lewat sini, teman-teman. Oke, masih keburu ya, alhamdulillah. Setelah silangan, mamangnya udah langsung nyiapin pentol. Pentol part 2 ya. Tadi kita udah di stasiun Tanjung ya. Iya. Oke ya, lumayan lah buat ganjel-ganjel. Kita mau berangkat lagi, dan alhamdulillah nemu jajanan di stasiun Gundi setelah bersilang. Dan ya teman-teman bisa denger ya suara lokomotifnya. Kita berangkat lagi, dan kita kalah silang dengan Gumarang, dan baru kali ini kita kalah silang dengan kereta kelas campuran. Yuk kita berangkat lagi dari stasiun Gundi. Update jam dulu, pukul 21:42. Kita sudah tiba di kota Solo teman-teman. Tandanya kita sudah bisa melihat megahnya Masjid Syekh Zayed yang ada di sebelah sana. Nah, kalau
malam memang kurang jelas ya, kurang begitu jelas kelihatan. Cuma ada sorot-sorot nyala lampu doang gitu. Dan kita lagi belok di segitiga pembaliknya di Solo Balapan ya, dan kita akan bergabung ke jalur selatan. Bentar lagi mungkin kita akan berhenti di stasiun Solo Jebres. Dan sekarang pukul 21:45 kita tiba di stasiun Solo Jebres. Stasiun ini sebenarnya stasiun yang khusus untuk melayani penumpang bagi kereta-kereta yang lewat jalur utara, teman-teman. Seperti kereta api Brawijaya, Majapahit, kereta Brantas, lalu kereta Matarmaja, itu berhentinya di stasiun Solo Jebres ini, teman-teman. Normal. Nah, kalau kita di stasiun Solo Jebres ini berhentinya berapa lama ya? Nggak tahu juga nih. Oke, ini sepertinya berhentinya nggak lama-lama ya, cuman 2 menit aja di stasiun ini. Dan kita akan melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Surabaya. Dan selanjutnya mungkin berhentinya di Madiun atau di mana, nggak paham juga dah. Ternyata nggak lama-lama ya, langsung berangkat lagi. Nah, yuk kita persiapan berangkat lagi dari stasiun Solo Jebres. Sekarang pukul 21:48 ya, 2-3 menit aja berhentinya, nggak lama-lama. Oke, sekarang jam 1:15 kita tiba di stasiun Surabaya Gubeng, dan sepertinya saya mengakhiri perjalanan di stasiun ini saja deh. Tidak sampai ke Surabaya Pasar Turinya. Ini dari sejak mana berarti ya? Sejak Madiun saya tidur. Nah, ini dia stasiun Surabaya Gubeng. Oke, alhamdulillah perjalanan kita sudah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Tumben-tumben banget ya, ini saya naik kereta api Airlangga turunnya di stasiun Surabaya Gubeng, teman-teman. Dan memang biasanya ini kalau kita naik kereta Airlangga, kalau normal kita turunnya akan di stasiun Surabaya Pasar Turi. Tapi karena perjalanannya memutar lewat selatan, jadi bisa ada kesempatan untuk turun di stasiun Surabaya Gubeng. Dan untuk kereta api Airlangga sendiri ini memang melanjutkan perjalanan sampai Surabaya Pasar Turi ya. Stopnya memang di sana, teman-teman. Jadi buat kalian yang mau turunnya di stasiun Surabaya Pasar Turi, bisa bablas lagi setelah Surabaya Gubeng ya. Dan ini berlaku selama perjalanan kereta Airlangganya memutar aja ya, karena imbas banjir di Grobogan. Jadi buat kalian yang mau turun bisa di stasiun Surabaya Gubeng, sementara memang Airlangga perjalanannya diputar ke arah Solo, Madiun sampai stasiun Gubeng ini ya.
Cuman kalau naik nggak tahu tuh bisa enggak di stasiun Surabaya Gubeng ya. Soalnya tiketnya kan di stasiun Surabaya Pasar Turi naiknya gitu. Jadi mendingan kalau naik sesuai di stasiun keberangkatannya aja deh. Alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di kota Surabaya dengan naik kereta api Airlangga. Untuk keretanya sendiri harga 104.000 dari Jakarta ke Surabaya atau dari Cirebon ke Surabaya itu sudah termasuk worth it teman-teman. Walaupun memang keretanya berjubel di dalamnya, berisi 106 penumpang dalam satu kabin dan duduknya masih tegak lurus, adu dengkul. Menurut saya sudah cukup oke teman-teman untuk perjalanan yang murah meriah. Cuman memang sekarang lagi ada imbas banjir di Grobogan ya. Jadi kereta beberapa ada yang memutar rutenya melalui jalur selatan termasuk kereta api Airlangga ini. Ya yang saya perhatikan sih penumpangnya itu ada berbagai ekspresi ya. Ada yang kesel nggak nyampe-nyampe atau mungkin perjalanannya harus memutar atau mungkin ada yang bingung juga ketika penumpang tiketnya itu turun di Bojonegoro, Lamongan, apakah harus turun alternatifnya itu di Mojokerto atau di mana, dan ya berbagai macam ekspresi lainnya. Dan semoga sih banjir di Grobogan ini segera surut dan relnya juga bisa segera diperbaiki agar perjalanan kereta jalur utara dari Semarang ke Surabaya bisa segera normal lagi. So terima kasih yang telah mengikuti perjalanan saya dari Cirebon menuju ke Surabaya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat malam dari kota Surabaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.